Kita mulai langsung aja ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, di sini kita akan memaparkan sebuah materi mengenai narkoba. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfira Khairunisa selaku moderator. Dan selanjutnya ada Kak Mentari sebagai pemateri kita. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika pemateri selesai menjelaskan, saya akan membuka kesempatan bertanya kepada 3 orang penanya. Semoga presentasi kali ini dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mbak Alvira ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mentari Anggita Pratiwi. Saya sebagai pemateri ya di sini ya. Eh, ini kita memaparkan materi tentang itu ya apa? Bahayanya narkotika ya. Oke. Bisa dimulai slide-nya, Mbak. Halo, ini bunyi ya, Mbak? Ya. Oke. Kedengeran kan, Mbak? Kedengeran kan? Oke. Kedengaran, Kak. Oke. Sebentar. Oke, bahayanya narkotika. Oke, kita ini bahas dari 5 sesi ya. Berarti ini ada pengertian narkoba dan nafsa, penggolongan dan contoh, bahayanya menggunakan narkoba, dan beberapa faktor penyalahgunaan dan kerugian penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke, next ya Mbak ya. Oke, pengertian narkoba. Secara etimologi, narkoba atau narkotika didasarkan dari kata Inggris yaitu drug atau narcotics yang berarti pereda tidur atau nyeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari narkoba adalah zat yang termasuk di dalamnya adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Ya, oke, next. Pengertian nafsa. Nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang merupakan sekelompok obat yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Ya, narkotika itu dia ada UU Narkotika di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan ya. Psikotropika menurut UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika mendefinisikan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Zat aktif adalah zat atau bahan yang bukan narkotika ataupun bukan psikotropika yang mempunyai dan berpengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Oke, next, Mbak. Oke. Penggolongan dan contoh-contoh nafsa ya ini ya. Ini ada narkotika golongan 1 ya. Adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya aktifnya paling tinggi
Ini contoh-contohnya itu ada heroin, ada ganja, ada kokain, morfin, dan opium ya. Oke, ini golongan kedua. Ada narkotika yang memiliki daya adiktifnya itu kuat, tetapi manfaat untuk pengobatan dan penelitiannya itu juga ada ya. Untuk benzeni, benzetidin, petidin, dan betametadol. Oke. Untuk golongan ketiga adalah narkotika yang memiliki daya aktif paling ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Ya, ini ada kodein dan turunannya. Oke, next Mbak. Penggolongan dan contoh-contoh nafsa. Ini yang psikotropika ya. Untuk golongan satu itu ada merupakan psikotropika yang daya adiktifnya itu paling kuat. Belum diketahui manfaat dan untuk pengobatan apa dan sedang diteliti manfaatnya. Itu ada LSD, MDMA, STP, dan ekstasi ya. Untuk contoh yang kedua, untuk golongan yang kedua, maaf, merupakan psikotropika dengan daya aktif kuat dan juga berguna untuk pengobatan serta penelitian. Itu metamfetamin, amfetamin, dan mekualon ya. Untuk golongan yang ketiga merupakan psikotropika dengan daya aktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Itu ada Lumibal, Vilenzetropam, dan bu buprenosina ya. Itu. Oke, kita lanjut next. Untuk zat aktif itu rokok, rokok, terus kelompok alkohol, serta minuman yang ada kandungan etilanolnya, inhalen, sniffing, bahan pelarut dalam bentuk organik atau karbon ya, thinner atau zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, aseton, cat bensin, dan yang apabila dihirup akan membuat mabuk. Kalau aseton tuh ada di apa? Yang pembersih kuku itu ya. Oke, next ya Mbak ya. Nah, next. Bahayanya penggunaan narkoba. Untuk bahaya penggunaan narkoba itu ada ini otak serta syaraf yang dipaksa buat bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya pada keadaan yang tidak masuk akal. Terus ada lagi yang pengotoran darah, sang zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras akibatnya jantung dirangsang buat bekerja di luar kewajibannya. Dan ada lagi nih penapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah. Untuk yang lainnya itu penggunaan lebih asal dosis yang bisa ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan. Dan yang terakhir ini ada muncul ketergantungan baik rohani juga jasmani sampai timbulnya keadaan yang berfokus sebab putus obat Hawari dendang narkoba strategi global dihancurkan generasi muda. Oke, next ya Mbak. Oke, untuk faktor-faktor penyalahgunaan narkoba ini ada 5 faktor ya. Faktor peredaran narkoba yang semakin meningkat, faktor-faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya atau yang seumuran ya. Dan yang terakhir ini pengaruh dari gaya hidup masyarakat modern. Oke, kita lanjut. Kerugian penyalahgunaan narkoba terhadap pribadi atau individu, terhadap eh, keluarga, terhadap masyarakat, dan yang terakhir ini terhadap bangsa dan negara, hilangnya generasi muda atau lost generation ya. Oke, kita next. Oke, terima kasih yang sudah ikut join di sini ya. Oke, oke ada. Baik, selanjutnya kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan.
Baik, dari Kak Trisna silahkan. Izin bertanya ya, kira-kira ada nggak tanda-tanda penyalahgunaan narkoba yang bisa diketahui orang awam? Untuk tadi siapa? Mbak Trisna ya. Ini untuk jawabannya itu eh, ada tiga ya Kak ya. Ada tiga ciri-ciri nih. Ciri-cirinya tuh ada tanda-tandanya itu yang kelihatan tuh fisiknya, emosi dan perilaku ya Kak ya. Untuk Kak Trisna ya. Untuk fisiknya tuh berat badannya tuh turun drastis. Dia tuh jadi kayak yang tadinya tuh berat badannya itu tuh em, dia mungkin agak terlihat gemuk nih, tiba-tiba dia sedikit kurusan, terus lama kelamaan dia semakin kurus gitu ya, terus matanya tuh terlihat tepung dan merah gitu. Biasanya eh kalau orang tuh kan biasanya matanya kayak terlihat berisi gitu ya, gitu juga. Terus em, ada lagi muka pucat juga, terus bibir hitam kehitaman gitu, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan, goresan, dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan suntilan buang air besar dan buang air kecilnya itu kurang lancar ya, sembelit atau sakit perut dan tanpa alasan yang jelas ya. Untuk yang satunya lagi itu ada emosi juga. Emosinya tuh dia tuh eh, lebih ke sensitif ya Kak ya. Dia lebih ke sensitif, cepat bosan juga. Kalau ditegur tuh dia tuh bakal cepat marah gitu ya. Dia biasanya kayak lebih ke kayak nentang gitu ya, kayak bangkang gitu juga. Terus emosinya tuh juga naik turun. Em, Biasanya tuh dia tuh kayak lebih berperilaku ke kasar juga, nafsu makannya juga nggak tentu, kayak dia tuh lebih ke turun sih ya, lebih ke turun nafsu makan, soalnya di pertama tadi kan dia fisiknya tuh berat badannya tuh juga turun kan gitu. Untuk perilakunya tuh dia kayak sering malas-malasan dan juga sering melupakan tanggung jawab, dan tugasnya sehari-hari itu paling juga cuma ya malas gitulah gitu. Jadi dia kayak lari dari tanggung jawabnya gitu kan. Menunjukkan sikap yang tidak peduli dan jauh dari keluarga ya Kak ya. Oke. Sudah itu apa? Sudah pas dengan jawaban yang saya berikan. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Trisna. Baik, selanjutnya ada penanya lagi, yaitu dari Kak Zeva. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zivanya Lili Agustin. Izin bertanya, bagaimana sih cara penanggulangan atau pencegahan dari narkoba itu sendiri? Terima kasih. Oke, untuk Mbak Zeva ya, eh ini tuh kita ada beberapa penanggulangan ya Kak ya. Untuk penanggulangannya itu ada strategi pengurangan permintaan obat-obat, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan pencegahan penyalahgunaan narkoba termasuk pencegahan primer atau dari dini dari individu ya. Itu biasanya dari keluarga, terus dia dari komunitas, dan yang komunitas nggak berpengaruh lah, yang mungkin komunitas di sebayanya dia, seumur-umurannya dia gitu, itu terus dari sekolah-sekolah juga bisa. Dan eh, individu keluarga atau kelompok itu per- perlu apa memerangi narkoba ya Kak ya. Pencegahan sekunder itu pencegahan kerentanan atau kelompok atau komunitas yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tingkat ketiganya itu pencegahannya itu kalau kambuh lagi, pengguna atau pencandu yang telah menyelesaikan rencana pengobatan dan rehabilitasi untuk mencegahnya dia kambuh lagi itu ya Kak. Ya. Kalau yang kelompok ketiga itu. Terus untuk yang serta peran pemerintah sangat penting dalam pengawasan pasokan obat-obat terlarang ya. Eh, jadi bisa untuk di itu ya Kak ya, bisa di apa? Diberantas dari sejak yang kayak dini ya, dari yang sekolah-sekolah dulu itu. Dan untuk keperluan medis itu harus dibatasin lah ya. Terus ada kayak pasokannya itu harus dibatasi dari keperluan medis
ilmiah, industri, dan berbagai yang berada di bawah naungannya pemerintah itu harus dibatasi juga ya, Kak, ya. Oke. Eh, ini untuk apa jawabannya itu ya, Kak, ya. Oke. Baik, Sudah Kak. sudah apa itu udah puas dengan jawabannya atau masih mau ditanyai lagi? Sudah pas. Oke, makasih, Kak. Baik, selanjutnya apakah ada penanya lagi? Kita beri kesempatan satu penanya lagi ya. Atau kira-kira sudah cukup ya, ini sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin itu saja. Saya akan memberikan sedikit kesimpulannya ya. Ternyata ternyata materi kita sangat menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Mentari. Ternyata narkoba itu sangat berbahaya bagi diri sendiri, juga lingkungan dan sekitarnya. Maka dari itu kita harus menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Cukup sekian pemateri dari kami. Apabila ada kesalahan dan